Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, mari kita terus diteguhkan dan juga diberikan kesempatan untuk berdoa bagi para apologetik Kristen. Dan kali ini kita akan melihat kembali pertarungan yang sangat begitu luar biasa untuk membuka keyakinan yang selama ini ditutupi. Saya berharap teman-teman tidak baperan, khususnya untuk kawan-kawan muslim. Coba berkaca dan juga menerimanya dengan luas dan mencari tahu apakah informasi ini benar. Jangan baperan, berikan bantahan dengan baik. Kita simak video berikut ini teman-teman. Jangan skip, ini dia videonya teman-teman. Kita simak dengan tuntas. Oh, itu mah kejadiannya udah lama, cuman aku keep gitu. Oh, Dia juga nggak mau dibuka di floor. iya, ada berapa orang kemarin itu? 3 keluarga, Tiga keluarga. ibu-ibu semua. Mantap. Tapi gak baca 2 kalimat syahadat itu loh. Gak usah, nggak perlu Udah host, jangan itu maksudnya jangan digembor-gemborin. Kita kayak Nggak pernah. Iya. Nggak pernah. Kita tetap rahasiakan siapa orangnya, berapa orang. Tadi karena Bang Camat nanya, makanya kami bongkar itu ya. Kalau nggak, kami nggak mau bilang-bilang loh. Nggak bilang-bilang kayak di sana tuh. Alhamdulillah di roomnya Bang Juma salah satu orang dimurtadkan menjadi mualaf. Iyalah, dari Islam dari Muslim menjadi Islam, ya mualaf lah. Bodoh kau. Ayo, naiklah kalian. Tadi ada yang nanya apa judulnya. Aduh, pakai judul pula lagi diminta ini. Siapa yang mau naik ini? ada apa ini? Host. Iya Bang. Ini judulnya host. Apa Ini Bang? judulnya. Sebutkan satu kebaikan Muhammad. Kalau ada camat siap mualaf bilang. Malam semua. Ada satu aja kebaikan Muhammad ya. Aku ucapkan 2 kalimat syahwat. Ada mau tahu kebaikan Muhammad? Apa itu apa? Bilanglah, bilang. Mengawini janda-janda. Itu bukan kebaikan namanya itu. Itu nafsu namanya itu. Ya kan dia menolong janda-janda. Terus di dalam surat Al-Ahzab 53 dikatakan dosa paling besar itu mengawini janda Muhammad. Jadi Muslim nggak boleh mengawini janda-janda Muhammad karena dosanya itu besar. Jadi Allah juga masih menjaga jandanya Muhammad gitu. Ini suara siapa? Tuhan, kukira tadi betul-betul Ucrim, rupanya Oten akut. Aduh, terkecoh terus aku. Soalnya di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam jilid 1 halaman 178-179, ketika Muhammad ketemu dengan sosok di gua, sosok itu langsung mencekik lehernya 3 kali, hampir mati. Iya, Muhammad karena hampir disuruh mati, baca ya? nggak tahu. Iya, dicekik 3 kali, leher lagi, bukan dicekik, lalu diganti lagi, dipeluk ya, untuk menutupi, tapi bahasa hampir matinya nggak dibuang, seolah-olah hampir mati. Nah, masa dipeluk hampir mati? Muhammad itu punya kelebihan, janda-janda disayang. Aduh, kok Oten semua yang di atas? Bagaimana? Shalom. Ya, shalom. Ini akun Biring ini. Shalom Jibril. Ya, biaring tahu. Ya, Biaring tahu. kena report kemarin. Tolong di apa kawan-kawannya follow ya biar bisa on cam. Ya. Follow kau. Jibril. Ya, Bang. Jibril. Ya, Bang. Ada kau bawa wahyu. Ada kau bawa wahyu dari Allah. Ada Bang. Oke, share. Apa udah ada yang turun celana, Bang? Kalau ada yang turun celana, Bang, biar aku turunkan wahyunya, Bang. Oh, berarti gitu ya. Wahyu itu Iya. disampaikan apabila celana turun ya. Iya, Bang. Jadi apakah sudah ada yang turun celana biar saya sampaikan wahyu dari Allah nih, Bang? Oke, kita kembali ke tema ya. Itu ada tema, ada juga yang disampaikan di layar besar itu ada satu hadis dari Kebaikan Muhammad, Bang. Ada, Bang. 37, Kebaikan Muhammad 5. itu adalah menikahi janda-janda.
Aduh. Oke, tunggu ya. Kita kasih kesempatan dulu sama Kak Aisyah ya. Sebentar ya kawan-kawan. Kalian bisa kapan saja masuk roomku, tapi Kak Aisyah jarang-jarang loh mau masuk. Ya. Selamat malam Ramadan. Ya, selamat malam. Izin bertanya, Islam Kristen? Islam bang. Islam. Sehat? Antum sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, bisa dibaca, brother, itu yang di layar besar, silakan. Yang mana? Di layar besar, di layar besar. Sebutkan. Yang di layar besar, brother. Bukan temanya, yang di layar besar. Kecil. Telah menceritakan kepada kami. Ayat bin Sabdiyah berkata, telah mengabarkan kepada kami. Allah ngabarkan. Enggak, ini aja. ASEAN Terus, silakan, Pak silakan Kak. sorry, aku tadi agak jauh. Pak Ramadan monitor. Ini yang doubling siapa? Oke, Oh, aku coba. aku mau pamit dulu ya, mau ke Gua Hira. Oke bang, oke bang, oke bang. Banyak God ya. bless. Ngapain, Bang. ngapain? Ya, aku mau cari yang aku mau cari yang mencekik saya waktu pertama kali saya masuk Gua Hira. Ditulis Oh dalam iya bang. Quran Nabawiyah. Iya, bang. Jangan dicekik balik bang ya. 2-3 kali loh aku dicekik hampir mati. Makanya mau ku cari dia. Ya. Oke bang. God bless. Salam semuanya. Shalom, shalom. Oke. Oke, shalom. Oke, silakan Kak Aisyah. Iya, Pak Ramadan selamat malam. Pak Ramadan. Iya, ya. Iya, Pak. Oke, puasa Ramadan ini kewajiban untuk siapa saja sih, Pak? Untuk orang-orang yang percaya kepada Nabi dan percaya kepada Al-Quran. Oke. Nah, apakah Nabi juga menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Iya, Oke, iya itu Bapak tahu dari mana kalau iya? dari hadis. Hadis apa, Pak? Silakan, Pak. Bisa ditunjukkan mungkin kita yang belum pernah baca ya. Sebentar ya, saya cari. Pertanyaan saya itu ya, Pak Nabi Muhammad ya. Silakan Pak, hadis apa? Kita koreksi sama-sama di sini. Ya, sebentar ya. Mm-mm. Kak Aisyah sudah momot ya? Oh iya. Gimana Pak Ramadan? Sabar. Saya lagi pastikan hadisnya di mana. Mm-mm. Kita tampilkan sama-sama karena ini ruang publik ya, jadi kita harus menampilkan ke ruang publik. Sudah ketemu? Belum. Halo, kawan-kawan. Biar Kak Aisyah aja yang diskusi sama dia. Jangan kita yang cowok-cowok. Suara kalian suara penghujat semua ya. Mute semua, mute. Ya gimana Pak Ramadan? Anda udah pernah baca atau Anda dengar? Pak Ramadan? Ya, sabar. Anda lagi cari ya di Google ya? Iya. Oke. Oke teman-teman ya, ada teman-teman Islam yang lain bisa membantu Pak Ramadan, silakan ya. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad ya, seorang panutan dan junjungan kekasih Allah itu menjalankan puasa Ramadan atau tidak sebulan penuh? Sudah ketemu Pak Ramadan? 1 tahun kemudian. 1 years later. Aduh. Ya, kita jadi teman-teman di bawah ya, kita buktikan ya, iyanya Pak Ramadan nanti ketahuan, iyanya dia pernah dengar atau memang dia menyatakan iya tapi asal gitu ya. Kita buktikan saja ya, iyanya itu memang dia pernah baca atau pernah dengar atau memang iyanya itu ya maaf ya, memang mengada-ada ya. Kita buktikan saja, nggak apa-apa ya, kita tunggu ya. 2 tahun kemudian.
Sabar kan saya harus cari yang jelas-jelasnya, banyak yang menyatakan, tapi Ya, saya ulangi lagi ya. tertulis. Oh iya jelas, karena kan pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad ya seorang panutan, ya seorang junjungan dan kekasih Allah itu menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh seperti umat-umatnya? 3 tahun kemudian. Ya, sambil menunggu teman-teman di bawah ya, 90 orang kalau belum follow saya minta tolong di follow, kalau keberatan ya jangan ya. Thank you teman-teman. Oke, kalian para Balawi yang ada di bawah, tolong di follow Kak Aisyah ya, di follow. Balawi, bergerak cepat, jangan lama-lama kali. Gas, 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 gas. 4 tahun kemudian. Ya, Pak Andi Edi silakan naik, dibantu tuh Pak Ramadan. Pak Ramadan lebih gentle daripada kalian yang cuma tapping di bawah. Ya. Harusnya kalian membantu dong itu. Kalian cari di bawah, begitu dapat kalian bantu bikin permintaan atau tapping di bawah kan gitu. Kalau Ya, buat kalian yang membantu Pak Rahmat itu di tap aja. Ya silakan Pak Rahmat, silakan. kayaknya enggak ada. Kenapa Pak? Kayaknya tidak ada. Kenapa Pak? Kayaknya tidak ada. Kok tidak ada? Bukannya puasa Ramadan itu adalah kewajiban setiap umat orang yang beriman? Iya. Berarti Muhammad tidak beriman kalah sama umatnya dong. Lah, masa? Dan nggak tahu, makanya kita kan butuh validasi di sini. Bukan itu perintah. Dalam Iya, Pak. Sekarang saya tanya, itu perintah siapa? perintah Allah. Terus apakah dilakukan, dijalankan oleh Nabi Muhammad? Enggak mungkin beliau tidak lakukan, sedangkan itu perintah beliau yang menerima wahyu pertama. Pak, itu cuma perintah yang disampaikan ulang oleh Baginda. Pertanyaan saya, apakah Bapak baca di dalam Quran apa yang diperintahkan oleh Allah itu dilanggar, banyak yang dilanggar Muhammad? Enggak. Serius enggak? Ya. Oke, saya kasih contoh satu ya. Contohnya, sebentar. Ya, contohnya satu. Ini siapa yang berisik ya ini? Ya, contoh di dalam Al-Qur'an, ya, Allah SWT memerintahkan, ya, hendaklah kalian ya beristri 2, 3 dan 4. Itu perintah Allah, tertulis jelas. Apakah Nabi Muhammad penyampai berita itu melakukan atau melanggar? Pak Ramadan dibuka mute-nya. Saya kepingin tahu dulu jawaban dari Anda. Saya melakukan. Apakah dia melakukan istrinya 2 dan sampai 4? Iya. Berapa istri Muhammad yang Anda ketahui? 12. Nah, melanggar apa tidak? Tidak. Hah? Tidak. Loh, diperintahkan di dalam Quran berapa istrinya? Sampai 4. 4. Nabi Muhammad berapa? 12. Melanggar nggak perintah Allah itu? Tidak. Di mana tidak melanggarnya? Jalankan sesuai. Kenapa? Harus dilihat juga kan Dilihat dari mana? dasar apa? tujuannya dia melakukan itu atas dasar apa gitu. Ya nggak tahu, kamu tunjukkan di ruang publik. Ya, iya. Sekali lagi, apakah Nabi Muhammad tidak melanggar perkataan Allah atau melanggar itu? Tidak. Kalau dia melanggar Sekarang saya tanya, perintah Allah istrinya harus maksimal berapa? di Al-Quran lebih dari 4. Hah? 2, 3 atau 4. Oke, Muhammad Tidak berapa? bisa. Muhammad berapa? 12. Nah, melanggar apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Baca baik-baik. Itu. Kok baca baik-baik? Ya kamu ya baca lah. Ibu yang bertanya. Lo enggak 4 itu terus dilanggar sampai 13 itu melanggar apa tidak? Tidak. Baca baik-baik. Kenapa kok tidak? Kenapa? Dia melakukan. Loh iya, disuruh Dari Allah suruh 4, berapa? Apa yang masalahnya? Loh, saya tanya, Allah suruhnya berapa maksimal? Tidak ada bilang maksimal di situ. Allah bilang berapa? 2, 3 sampai 4. Tidak ada maksimal. Oke, kamu buka dalilnya. Bahkan lebih. Di mana tertulis bahkan lebih? Batas. Kalau di situ menyatakan Di mana? bahwa Coba baca. batas. Coba baca. Coba baca. 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 2, 3 sampai 4 bahkan lebih, coba baca. Kenapa itu kejang-kejang? Santai. Enggak kejang. Masanya kalau sama orang gila itu saya enggak suka. Coba di mana tertulis itu bisa lebih? 4 bisa lebih, di mana tertulis? Baca ada. Al-Quran itu sudah jelas. Kamu sendiri yang menghujat Quranmu, goblok. Ya. Sudah jelas 2, 3 atau 4. Nggak boleh bahkan lebih. Kalian nambah-nambahin Quran sih. Hah?
Disuruh tunjukin mana tertulis lebihnya, kenapa kamu nggak tunjukkan? Banyak yang dilanggar sama Muhammad ya. Tertulis Allah bilang apa? Jangan makan darah atau ya semua yang menjadi bangkai. Muhammad boleh melegalkan itu. Ya, sekarang pertanyaan kembali ke puasa ini, Ramadan. Dia melakukan nggak itu perkataan Allah puasa? Kan saya sudah bilang, kalau kalian bilang, oh iya kan dia kan membawa wahyu. Lah wahyu itu dilanggar nggak puasa? Kalau nggak dilanggar, di mana tertulisnya bahwa dia menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Ya saya nggak mau sama orang gila ya. Saya mendingan sama orang yang kamu boleh naik, kamu tunjukkan bahwa di dalam Quran ya tertulis istrinya tuh maksimal 4, boleh lebih, itu kamu tunjukkan. Kamu bawa dulu Qurannya, baru kamu bisa naik. Ya. Udah Islam, biar aku bantu kalian jawab ya. Jadi tadi ini kita bantah ini pernyataan Kak Aisyah ini yang mengatakan Baginda tidak puasa Ramadan. Puasa loh, ini buktinya. Coba tuh besar gedein saya, host. Nah, di hadis ini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Pada saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, dia tanya apakah beliau mampu? Jawabnya beliau diberikan kekuatan tentara 30 beliau. Jadi singkat ceritanya, kalau pas lagi begini mana ada kepikiran makan, ya puasalah Baginda itu. Nengoklah terus. Oke, lanjut. Nah, oke, gedein ke Aisyah tadi. Nah, jadi udah kita bantah ini ya pernyataan Oten ini ya. Karena kalau pas lagi ngengong-ngengong kayak gitu, gak ada kepikiran mau makan lagi. Baginda puasa di situ. Nah, ayo Islam, kalian bantu aku. Jangan sampai aku dibully di sini. Iqbal naik kau bro, kau bantu aku bro. Masa dibilang orang ini Baginda kita nggak puasa. Naik kau bal. Biar kita ajari Oten ini cara berdiskusi sesuai hadis dan Quran. Jadi kalau puasa ya, setelah saya baca beberapa dalil, menurut Baginda mungkin kalau puasa itu cuma hari dan bulannya, ya. Tapi burungnya, ya, lonotnya dia nggak bisa diajak puasa, ya, nggak bisa ngaceng terus, nggak bisa puasa itu loloknya itu. Tuh dalilnya jelas itu. Ini Sahih Bukhari juga ada tertulis, ya. Istrinya bilang, ya, waktu bulan puasa dia mencumbui istri-istrinya. Berarti kan benar. Nggak bisa puasa dia sebulan penuh, karena apa? Karena burungnya nggak bisa diajak puasa, ya. Iqbal, naik ke atas, tunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu disunat. Pelernya nggak ada kok, gimana mau disunat? Pelernya nggak ada Iqbal, makanya nggak disunat. Bu Aisyah, itu Baginda Nabi disunat loh. Coba kau buka kan, tolong sebentar. Ibnu Majah 1912. Ibnu Majah 1912. Oke, aku buka dulu ya. Terus digedekan, suruh baca Iqbal tuh, suruh liatin dia. Aisyah bilang apa? Ya, makanya kamu nggak bisa nunjukin ayat sunat bagindamu dipotong burungnya, nggak ada. Karena apa? Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat pelernya suamiku sama sekali. Aduh. Sudah dapat? Siapa nih yang buka tadi? Camat ya? Udah bisa Camat? Kita tunjukkan ya bahwa si Cacat ini ternyata betul nggak punya peler. Bentar Bu, bentar. Anak-anak sih. Ada yang bisa cepat bukanya? Yuk. Kita lihat ya apa kata Aisyah. Ayo Iqbal, dicatat itu. Udah dapat belum? Udah. Oke, dibesarkan. Ini nih. Oke, agak jauh. Kok kecil, kok sedikit begitu? Nggak bisa, itu kecil. Coba besarkan saya. Kecil ya? Bentar. Nggak lengkap punyamu. Bentar ya. Aduh, Iqbal. Dibaca di bawah. Tuh. Judulnya aja udah ngeri. Tutup saat bersetubuh.
Nggak tahu terteteh. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat pelernya laki gue sama sekali. Kemana pelernya nih? Iqbal, kemana pelernya Iqbal? Nih, Iqbal. Aduh, ini yang berisik siapa sih? Di mute dulu ah, berisik. Ya, aku pakai earphone soalnya. Iqbal mana di bawah? Makanya kamu nggak bisa nunjukkan ya bahwa si bajingan ini ada nggak dia disunat dalam Quran? Nggak ada. Sampai detik ini si bajingan ini tidak ada validasinya dia disunat. Kenapa? Bini yang 9 tahun berumah tangga dia bongkar kartu. Nih, Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat pelernya suamiku sama sekali nih. Nggak punya peler makanya nggak dapat ayat sunat. Ayo. Kalau Yesus jelas disunat umur 8 hari. Karena dia fisiknya manusia yang sempurna, makanya harus disunat. Kalau dia nggak disunat, ya nggak punya nonat, ya nggak sempurna dia. Nah ini yang katanya sempurna, ya anjing aja masih punya peler. Ini kok nggak ada? Ya, guguk saya tuh pelernya ada tuh yang laki-laki, ini katanya manusia. Masa kalah sama anjing? Ayo, ada yang bisa naik nggak? Naik silakan. Ada yang bisa bantah nggak ini? Kata Sandi Kitchen, hati-hati lu kena azab. Zuma aja azabnya aja nggak bisa berlaku sama logika. Udah berapa bulan ini? Zuma itu loh, ya, yang ngedoain Allahnya supaya memberikan azab ke logika sudah berapa bulan ini? Lu saya ini bacain dalil kok kalian ini loh, kalian naik bantah ini. Pertanyaannya kemana pelernya ini? Dimakan kucing atau sudah dibuat takjil? Atau dibuat takjil? Dibuat kolak? Kemana pelernya ini? Selamat malam. Ya, selamat malam. Kaisar, Islam Kristen. Ya, saya Islam. Oke, ya, kembali yang tadi. Ya, apakah Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh seperti umatnya? Iya, jelas pasti. Oke, jelas. Kamu tahu dari mana? Dari dalil. Dalilnya apa? Silakan, ini ruang publik. Silakan tunjukkan. Ya, ayuhan. Sebentar. Saya buka dulu ya, biar enak itu, biar nggak salah. Oke. Data juga. Ingat ya, pertanyaan saya apa? Coba pertanyaan saya ulangin pelan-pelan. Puasa kan, jalankan puasa kan? Pelan-pelan. Pertanyaan saya sekali lagi ya, apakah Nabi Muhammad, seorang junjungan dan panutan umat Islam dan kekasih Allah, menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh seperti umatnya? Silakan. Iya, menjalankan. Menjalankan? Oke. Di mana dalilnya bahwa dia menjalankan puasa sebulan penuh? Ingat ya, pertanyaan saya bukan di mana dalil kewajiban berpuasa. Harus bisa bedakan ya, pertanyaan saya beda loh. Nabi Muhammad apakah menjalankan ya ibadah puasa sebulan penuh? Di mana? Jadi gini, itu di mana dalilnya? Silakan. Ya karena Nabi Muhammad itu adalah orang termasuk orang sebelum saya. Nah, dia artinya dia juga di mana dalilnya? Ini ruang publik, ini bukan masjid. Ini bukan pengajian. Di mana? Bahwa dia menyatakan tervalidasi bahwa dia juga. Sebentar teman-teman, jangan ditumpuk ya. Saya butuh dia tervalidasi bahwa dia menjalankan puasa sebulan penuh. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, artinya hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Oke, orang-orang sebelum kamu atau umat-umat sebelum Islam itu siapa? Itu sebelum saya. Ngawur, itu umat-umat sebelumnya. Sebelum Islam siapa? Sebelum umat Islam siapa? Nabi Muhammad itu sebelum saya ada. Saya tanya umat-umat sebelumnya Islam datang siapa? Oh, umat-umat yang sebelum Islam datang? Ya umat Isa, umatnya Nabi Musa. Oke, Nabi Musa apakah menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Nah, tapi dia menjalankan puasa. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Kalau kamu kelari ke sini, pertanyaan saya juga, siapa umat-umat sebelumnya yang menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Gimana sih pertanyaannya? Bingung saya jadi. Ya, bingung makanya otak jangan isinya tai. Kalau pertanyaan saya, di mana validasi kewajiban berpuasa kamu bahwa itu boleh? Pertanyaan saya, Nabi Muhammad menjalankan enggak? Begitu saya ikutin kamu kebingungan sendiri. Umat sebelumnya itu apakah menjalankan puasa Ramadan? Siapa umat sebelumnya? Sebelum kamu itu loh. Ya. Kamu bilang ke Musa, apakah Nabi Musa menjalankan puasa Ramadan 30 sebulan penuh? Mana dalilnya?
Pertanyaan saya kan puasa Ramadan. Ya, kamu boleh ngotot-ngotot 183, saya ikutin. Kebingungan sendiri kan? Karena nggak cocok sama pertanyaan saya. Pertanyaan saya, nabimu menjalankan puasa Ramadan atau tidak? Kalau Al-Baqarah sapi betina 183 itu lebih cocok, itu kewajiban berpuasa. Kalau misalkan saya nanya begini nih, di mana ya validasi atau tertulis kewajiban berpuasa? Mungkin kalian bisa tuh bawa 183. Pertanyaan saya kan, Muhammad apakah menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh apa enggak kok? Sementara 183 itu tidak tentang puasa Ramadan. Betul nggak, host? Ya, kalau kalian memaksakan, ya, orang-orang sebelumnya saya tanya, apakah Nabi Musa menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Di mana dalilnya? Kalau kalian pasangkan 183 itu ya, makanya otak kalian tuh nyantol nggak sih? Ya. Aku nggak ada ngomong ya, Aku ketawa, host. Aku nggak ada ngomong, aku ke Aisyah ya, aku nggak ada ngomong aku. Oke, Andri, teman-teman 130 orang minta tolong di follow, kalau tidak keberatan kok keberatan nggak apa-apa. Oke, Andri. Tinggal benar. Iya, Bu. Ya, Islam Kristen. Bu, saya dari Islam. Islam, oke. Puasa hari ini sudah selesai ya, sudah buka puasa ya. Iya. Bu, boleh saya bertanya? Boleh bertanya, tapi setelah saya bertanya duluan, karena peraturannya begitu, Pak. Ya, Oh, Anda boleh bertanya setelah saya bertanya, Anda menjawab ya, tapi Saya- dengan validasi saya baru data. masuk lab, Bu. Hah? Saya baru masuk lab. Ya, apa-apa, yang penting kondusif ya. Nah, jadi saya itu nggak tahu peraturannya. Oke, ya. Jadi Jadi- aku aja yang bertanya, Bu ya. Kenapa? Loh, kalau kamu punya ilmu kan masuk bertanya urutan ketiga, kelima kan nggak apa-apa sih sebenarnya. Gimana? Ini kan roomnya ini. Iya, ini roomnya, tapi kita sudah punya pertanyaan dari awal. Kenapa sih? Kamu baca Quran sama hadis Ya udah. nggak? Nggak mau ditanya Udah, berarti? langsung aja tanya. Hah? Boleh. Boleh, ya. Boleh. Melanjutkan teman-teman yang tadi ya. Atau yang lain, mau ditanya yang lain, itu yang susah. Atau yang lain, Terserah Ibu sih. terserah. Oke, Terserah. kamu baca Quran dan hadis. Enggak, Hah? enggak baca. Loh, terus kamu ngapain jadi Islam? Nggak pernah baca Quran. Ya, saya mau tanya aja tentang Kristen. Iya, kamu ngapain mau tanya tentang Kristen? Kamu aja nggak baca Quran kok. Ya, saya baca. Tadi katanya nggak baca, sekarang baca. Yang bener yang mana, baca apa enggak? Yang tadi barusan. Yang barusan. Kenapa? Kamu jawab. Kamu mau jawab Ya, yang udah, Ibu tadi? tanya. Oke. Ibu tanya apa sih? Langsung aja. Oke. Ya, apakah Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh seperti umatnya? Tentu, Bu, dia kan pemimpin kami sebagai nabi, pastilah. Oke, tentu pastilah. Kamu tahu dari mana kalau dia pasti menjalankan puasa Ramadan seperti umatnya? Dia kan Islam. Dia pimpin kami, Iya, ya pastilah. Pak. Iya, jangan pastilah gitu kan. Tahu dari mana kalian? Tertulis di mana? Ya. Sedangkan kasih makan bininya 11 orang ya, pakai sayur basi itu tertulis. Masa kewajiban puasa nggak tertulis, gimana sih? Ya. Langsung lari. Jadi teman-teman ya. Baginda itu kasih makan bininya 11 orang pakai sayur basi itu tertulis loh. Dalilnya bukan cuma satu. Masa tentang kewajiban berpuasa tidak tertulis? Sebentar. Masa kewajiban yang salah satu kewajiban tidak tertulis kan nggak mungkin, gitu loh. Itu yang gadein baju perangnya ya, yang untuk belanja keluarganya itu ya. Ya itu makanya itu dalilnya bukan cuma satu itu. Ya, itu aja tertulis itu, ya. Saking kirinya si Baginda ini tertulis itu. Nah, ini yang kewajiban, ya. Masa nggak tertulis? Ayo Tri naik. Tunjukkan ke kita. Nggak ada ngomong aku ya, nggak ada ngomong ya. Teman-teman sebenarnya kalau waktu masih di bawah telepon sama Pak Ustadz, saya kepingin tahu validasinya gitu, karena ini kan di ruang publik ini. Ya Abi Hak. Oke, lanjut. Abil Islam Kristen. Ini tadi saya lihat ada hadis Abil, suaranya kamu kecil, Bil. Iya, saya Jibril, udah ada yang turun celana biar saya turun wahyu. Bang, tunggu dulu kila tunggu dulu kila ya, tenang dulu ya. Itu ke Aisyah dulu ya, Aisyah ya. Iya, Pak tolong Abil ya. kecil, Pak Abil suaranya kecil, coba dikondisikan Oh iya, supaya saya nggak teriak-teriak. Saya Muslim. Ya, oke Pak. Semoga Bapak bisa membantu teman-teman Anda. Pertanyaannya masih sama. Apakah Nabi Muhammad, ya, seorang panutan, junjungan dan kekasih Allah itu menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh seperti umat dan pengikutnya? Silakan Pak Abil. Iya jelas karena kami hanya mengikuti sunnah Rasulullah. Oke.
Pak Abid bilang tahu, ya jelas. Bapak tahu dari mana bahwa dia menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Dari hadisnya, dari Oke, hadisnya apa? dari Oke, sabda silakan. itu. Oke, kita ikut satu-satu ya Pak, pelan-pelan ya. Dari hadisnya, hadis apa yang memvalidasi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Silakan Pak, karena ini ruang publik. Jangan banyak-banyak, satu aja Pak. Satu dulu, jangan banyak-banyak. Kalau Bapak bilang banyak, Kalau satu mau saja. penjelasan satu-satu, saya dari Al-Quran lah ya, kita baca dari surat Al-Baqarah itu yang memerintahkan untuk berpuasa itu. Pak, pertanyaan saya pelan-pelan Pak. Bapak bilang banyak, ya. Ya, saya minta cuma satu yang memvalidasi bahwa Nabi Muhammad ya menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Bapak bilang banyak, adanya di mana di hadis? Satu saja. Menvalidasi kalau Nabi Muhammad berpuasa sebulan penuh. Iya, karena umatnya itu kan kewajiban umat Islam. Apakah cuma untuk Ya, umatnya? Oke, Muhammad juga menjalankan nggak kalau itu memang kewajiban? Iya, Oke, menjalankan. nah itu Bapak tahu dari mana? Ini kita butuh validasinya Pak. Nah ini juga nih, karena saya kan tadi itu kan baru masuk lagi nih, karena saya mau membantah hadis yang tadi masalah itu Aisyah pernah mencium pada saat sedang beliau berpuasa. Bapak mau Ya. membantah pakai dalil atau Bapak mau membantah pakai yang ada dalam pikiran Bapak? Gini aja dulu, saya mau cari ke Oke, apa Bapak namanya, ke Pak, validasi benar. Bapak ke Pak Ustadz. Saran saya Bapak ke Pak Ustadz, nggak usah muter-muter tawaf di sini ya. Tanya ke Pak Ustadz, ya. Nanti naik lagi, telepon. Jangan tawaf di sini. Tawaf. Oh, Enggak, kejamnya masalahnya sudah keluar. gini loh, Kak Aisyah kejamnya sudah keluar. Masalahnya Bapak itu mau membantah dalil saya dengan penjelasan yang nggak mungkin bisa, Pak. Dalil itu dibantah dengan dalil bawaan, bukan dengan penjelasanmu. Saya nggak butuh penjelasanmu kok. Tadi salah Bapak itu, harusnya tadi ada itu Pak bantahannya di al tambahan sama al congor. Betul. Bapak belajar sama aku lah. Ada lagi al kurung-kurung. Jadi teman-teman Islam ya, kalian ini juga harus bisa tahu pertanyaannya itu apa toh? Pertanyaannya kan, apakah Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh seperti umatnya? Itu loh pertanyaan, bukan tentang kewajiban berpuasa. Kalau pertanyaan di mana ya tertulis kewajiban berpuasa umat Islam, baru kalian boleh itu Al-Baqarah 183. Kalian ini nggak bisa tahu pertanyaan atau gimana sih, heran saya. Nanti saya ikuti 183 kebingungan. Umat sebelumnya siapa? Nabi Musa, kalian bilang. Apakah Nabi Musa menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Kan enggak. Jangan bawa 183, nanti saya ikutin kalian bingung sendiri nanti. Ya. Ayo naik lagi yuk, multi, ayo multi. Aku udah tepati janji ya sama kalian ya, aku diam. Gak ada aku ngomong loh, aku gak ada ngomong. Nanti kalian bilang lagi suaraku mirip Kak Aisyah, gak ada aku ngomong, gak ada ngomong. Seharusnya mereka share ke tempatnya apa komal-komal Islam itu yang lagi share supaya bantu mereka, atau mereka tanya ke gurunda-gurundanya kan gitu. Baru naik lagi ke sini, bawa validasi datanya kan begitu. Ya. Oke, lanjut dulu, Mas. Kalian cek Ustaz kalian, Ustaz. Kalian bilang kayak gini kan sama Ustaz kalian di chat itu. Ustaz, ada di situ ada si Aisyah katanya udah dibilang katanya Muhammad itu nggak puasa sebulan penuh. Betul atau nggak Ustaz bilang? Siapa yang mau naik ini? Iya, tanya begitu, saya tunggu di sini. Karena sudah sama-sama ya, dari puasa hari pertama sampai sekarang tidak ada yang bisa membawakan validasi data bahwa nabinya menjalani puasa Ramadan sebulan penuh. Itu sampai saya tunggu sekarang. Sudah, jangan banyak congor naik. Maksudnya apa sih Islam Ramadan ini? Sudah, jangan banyak congor naik. Kamu naik gitu, multi dong. Ya, naikkan saya, itu baru betul. Oke, aku naikkan lagi kau ya. Tapi udah kau siapkan datamu kan? Kalau nggak kau mana kau nggak ada, kau multi lari kau. Multi, nanti ku naikkan. Aida. Ya buat teman-teman di bawah, kenapa kok suka ayat? Ya memang harus tahu umat semua, ya. Supaya mereka, saya yakin kok mereka juga akan berpikir, iya ya Nabi Muhammadku ini menjalankan nggak sih, kan itu, ya. Biar mereka juga nyari gitu loh. Karena mereka sementara ini kan selama ini malas. Saya kan dulu juga gitu, nggak pernah mau tahu. Yang penting terima bersih, pasang kuping, nggak tahu itu benar atau nggak, pasang kuping, imanin, amin gitu kan. Nah sekarang kita menunjukkan ini gitu loh. Dan mereka nanti kan dipilih tuh nanti sama Allahnya yang kritis yang mana. Ya, kalau kritis pasti mencari-cari juga. Oh iya ya, selama ini aku nggak tahu apakah Rasul juga menjalankan puasa, di mana dalilnya, kan begitu. Ya. Buat yang kritis akan cari, yang kritis pasti cari. Iya ya, selama ini aku nggak tahu apakah Rasulullah menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh seperti saya nggak umatnya. Nah ini mereka nanti akan cari
Gitu loh. Nah ini sudah jelas ya, umatnya disuruh menahan nafsu, tuh bagindanya cipok-cipokan, isep-isepan, cumbu-cumbuan. Nah kayak begitu gimana? Ini kan mereka nggak pernah tahu dalil-dalil. Dalil-dalil ini nggak pernah dikasih tahu, makanya mereka nggak pernah tahu. Saya juga dulu begitu. Ya. Selamat malam. Ya, selamat Ainun ya. Ainun. Dipanggil kok malah gresek-gresek. Si Ainun gresek-gresek lagi ngapain dia itu gresek-gresek? Gesek-gesek kayak nabinya mungkin. Enggak aku yang ngomongnya, Kaisa ya. Aku diam, enggak ada aku ngomongnya, enggak ada. Lah kan ada satu riwayat, waktu Aisyah istrinya waktu masih 6 tahun ke 9 tahun kan belum boleh digaulin. Itu kan ada satu riwayat bahwa digesek-gesek kan di pahanya itu. Nggak tahu apa yang digesek kan. Dan mereka kan nggak pernah baca itu kayak begitu-begitu. Kan sudah aku bilang sama kalian semalam, hari ini pasti akan terjadi pembongkaran. Tadi aku sudah bongkar 20 dalil. Sekarang ini Kak Aisyah sudah bongkar 1 ya, jadi 21. Uhuy. Ayo naik, multi lah, ayolah, jangan malu-malu Oh ya, tadi Bang Hartap ada 2 ya, berarti 21 tambah 2, 23. Ayo naik, udah aku bilang sama kalian. Naiklah, Ainun. Naiklah Ainun. Naiklah Ainun. Jangan kresek-kresek kau ya. Selamat malam Ainun. Oh Ainun. Kau tukang tombak kau. Ainun. Nggak jelas kau. Turun aja lah kau. Turunkan. Turun kau, nggak jelas kau. Ayo lagi. Yang mau naik multi aja lah. Multi. Apa urusannya Bang CP sama aku? Oh, Tuhan. Ayolah naik. Siapa ini? Apa sih ini prepoten bisa buktikan Nabi Muhammad yang tidak penuh puasa dalam bulan apa, tahun berapa? Naik biar diterangkan ya. Siapa namanya ini? Pep. Ku jambak kau ya Pep ya. Nggak apa-apa kau ku jambak ya. Ada rambut bukan Pep? Tunggu ya. Oh Pep naik. Naik. Naiklah yuk, bisa lah yuk. Pokoknya kalian naik ke atas, aku cuma sambut kalian dengan kata selamat malam. Aku menanyakan keyakinan kalian. Selebihnya aku nggak bicara. Janji aku kayak tadi. Aku janji nggak bicara aku. Naiklah kalian, naik. Ya apa namanya? Momot kerja. Jambai ya. Jambaknya. Udah mulai nih para penghujat turun datang di bawah ini. udah menghujati semua dia gara-gara Ainun. Nanti dibilang lah aku yang menghujat, padahal nggak ada ngomong aku loh. Ayo naik. Nggak ada kayak yang mau naik guys. Naiklah yuk. Ayo, nggak apa-apa, aku diam. Jawab aja berdua sama Kak Aisyah. Iya, Kak Aisyah itu nggak ada ilmunya itu loh. Cuman itu aja yang tahunya itu, cuman ayat itu aja. Nggak ada ilmunya, benar. Nggak ada itu. Sok-sokan aja Kak Aisyah itu. Nggak ada ilmunya itu. Nggak ada itu. Tri, selamat malam Tri. Malam Bang. Izin bertanya, brother, Islam Kristen? Muslim Islam? Ya. Kok iya apa sih? Oke Tri. Muslim betul? Tri? Ya. Suaranya kurang kenceng, masa mayoritas suaranya minoritas? Tri? Ya, ini ada. Oke, kamu tadi bilang Muslim betul? Ya, Muslim. Sesama Muslim bersaudara nggak? Ya, betul. Hmm? Ya, betul.
Oke, saya kunci ya, sesama muslim bersaudara. Berarti betul kamu bersaudara sama Firaun. Gimana? Betul nggak? Kamu kan bilang sesama muslim bersaudara, betul? Karena kamu seorang muslim, betul? Ya, ya berarti betul. berarti kamu juga mengakui bahwa kamu bersaudara sama Firaun. Saya Karena Firaun juga muslim, karena katanya sama muslim bersaudara, gimana sih? oh iya bersaudara itu. Kalau Firaun itu kan siapa saja itu? Firaun itu kan kayak presiden lagi ya. Ya nggak tahu, di dalam Quranmu kan Firaun siapa itu? Ya Kamu baca Quran Nabi. nggak? Hah? Kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak. Berarti kamu mengakui bahwa kamu bersaudara sama Firaun. Mengakui saya. Oke. Sayanya Hmm? saya aja belum pernah ketemu sama Firaun. Ya nggak mungkin ketemu, kamu juga kan nggak ketemu Muhammad, kamu jadi pengikutnya, gimana sih? Kamu udah pernah ketemu Muhammad, kok ngaku-ngaku pengikutnya? Kamu bersaudara nggak sama Firaun? Enggak lah. Ya saya juga mungkin enggak lah. Loh, katanya kamu muslim, gimana sih? Katanya sesama muslim bersaudara, gimana sih? Kita itu kan umat manusia kan. Silsilahnya dari Nabi Adam bang semuanya. Adam yang mana? Nabi Adam yang diciptakan, yang manusia pertama. Yang mana? Yang di mana? Yang diciptakan di Adam yang diciptakan di mana? Kalau Adam tuh yang kalau Adamnya Islam diciptakan di mana sih? Emangnya Adam itu ada berapa sih? Saya Menurut tanya, pemahaman itu? enggak, kalau sepengetahuan kamu di dalam Quran tertulis, Adamnya umat Islam tuh diciptakan di mana? Kok kamu mau menyamakan? Coba saya tanya dulu. Kalau diciptakan di mana-mana itu saya belum terlalu tahu itu. Nah, makanya jangan sama-samain. Kamu aja belum baca kok sama-samain. Itu sama-sama Adamnya, bukan, beda. Tuh, jadi bener ya, kamu saudaranya Firaun ya. Itu dulu. Oh. Yang mana nih? Banyak kan Firaun banyak. Hah? Firaun kan banyak. Yang di dalam Quranmu Firaun siapa itu? Kamu udah pernah baca belum? Apakah Ya, Firaun yang dikejar Nabi Musa atau yang mana? Yang sesuaikan kamu baca yang di dalam Quran, Firaun yang mana? Firaun itu kan bagaikan presiden gitu. Ya, tapi dia muslim kan? Emang udah ada muslim pas zaman itu? Lah kamu baca Quran apa enggak? Itu bukan belum muslim, pas waktu itu namanya bukan muslim. Apa namanya? Ya apa Mustafa. ya, saya lupa lagi. Mustafa. Ayo naik, ada yang mau bisa bantu nggak? Si siapa namanya? Ayo di bawah, ada yang bisa bantu Tri nggak? Ada yang bilang, siapa bilang Firaun muslim naik ke atas? Ayo. Ada yang bisa bantu nggak nih Tri? Kalau Moses sama Musa sama nggak? Kenapa? Moses sama Musa sama nggak? Jangan lari dulu ke situ. Kamu sendiri tadi bilang nggak pernah baca Al-Quran, mau tahu tentang Musa lagi, Moses. Aku ngajarin kamu tentang Quran dulu, karena kan kamu nggak pernah belajar, nggak pernah baca. Saya kan barusan bilang, saya kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak. Kalau saya... Yang kamu baca yang mana? Yang kamu baca yang mana? Coba, saya mau kepingin tahu. Yang kamu baca yang mana? Yang boleh menggauli budak itu kamu baca? Yang mana yang kamu baca? Lupa lagi aku. Duh, ya udah kamu belajar dulu lah ya. Di bawah Berat saudara-saudara. di bawah Aduh. enggak di bawah dia ketika kepingannya kenceng begitu di atas. aduh. Belajar dulu. Nanti kita dipikir beraninya sama yang awam, kan gitu kan nggak enak jadi kita ya. Ya, kalian yang ada Islam di bawah, tolong di-share ya ke Juma, ke Nandar, ke Wafi juga, suruh kemari. Iya, suruh kesini. Kalau ada nomor kayak gini. Kalau kalian ada nomor WA-nya Allah, Udah bang, si Wafi udah kalah sama Edis, sama RK juga sudah. Iya, sama kita kan belum ada dia di sini. Siapa tahu Sama dia kita bisa menang dari sini. Kalau sama kita positif nggak mau bang dia. Siapa tahu dia bisa menang loh di sini. Tersayat-sayat. Tersobek-sobek, tersayat-sayat bang. Ayo naik, naik. Ini. Plat B Jember, naik bro. Aku bantu kau di sini bro. Naik bro. Aku bantu kau di sini. Kristen maling Tuhan katanya. Ada pula Tuhan bisa dimaling. Ada aja kau.
Ayo, ya, Bang P, naik bro. Bang Camat Jambal lah. Ya, inilah ya buat Jember tadi ya. Justru sebentar. Justru Jember karena saya baca di dalam Quran itu maling itu masuk surga, makanya saya tinggalin Islam. Justru ajaran Allah SWT itu melegalkan maling, ya, dan maling masuk surga. Nah itu saya nggak mau, maka saya tinggalin ini ajaran setan ini. Coba dibuka aku mau bertanya loh Bunda Isa, kenapa nih masih menyembah penyesat gitu loh? Itu makanya mereka kan nggak pernah tahu itu, ya, nungging jedot kepalanya di lantai itu yang disembah penyesat itu 2 dalilnya di dalam Quran sendiri, dan Allah sendiri bilang ya kamilah orang-orang sesat itu. Mampus nggak kalian? Ya, karena gini ya teman-teman, karena mereka itu kenapa mereka masih, karena mereka nggak pernah baca artinya. Kalau saya baca artinya maka saya tinggalin. Nggak mungkin saya nyembah sesembahan yang penyesat, nggak mau lah. Aku nggak ada ngomong ya, aku diam ya, bukan nggak ada aku ngomong loh. Jangan, aku nggak ada ngomong. Yang ngomong tadi Kak Aisyah ya, bukan aku ya. Lanjut, gas terus, gas. Mes, padahal dari tadi aku tunjukin ini dulu Mes. Aduh, maka Allah menyesatkan siapa yang dia kendaki. Kayak gimana orang ini, kenapa masih mau menyembah penyesat gitu? Gimana menurut Mes? Aduh. Aku nggak ada ngomong, yang ngomong itu Raja Borbor ya, nggak ngomong aku ya. Aku nggak ada ngomong. Nanti kalian bilang aku si Demek sudah menghujat, nggak ada aku ya. Borbor. Ditambahin lagi, tolong siapa namanya Camat bukakan As-Saffat 32 ya. Ini memvalidasi bahwa kamilah orang-orang sesat. Ya, berarti Allah itu orang sesat. Coba dibukakan As-Saffat 32. Ya udah, kita buka tuh, Camat. Janganlah, itu ngeri kali itu. Coba Pak Camat, supaya tahu mereka kan nggak pernah baca, makanya masih Islam. Pelan-pelan Bu Supir, pelan-pelan. Ngapain aku nyembah penyesat? Nggak mau lah. Orang yang ngomong, Kak Aisyah yang ngomong, Bang Raja Borbor, Camat, Bang Jibril yang ngomong. Masa aku yang kalian suruh on cam, kan bingung aku. Coba Camat bukakan QS As-Saffat ayat 32. Itu sama itu yang dibukain Borbor, tapi yang ini yang memvalidasi. Oh nangis nanti, nangis. Fatir ayat 8 atau ayat 6. Nah, itu maha penipu. Aduh kacau kali. Ya itu kan mereka karena belum nggak pernah baca Quran. Kalau saya baca maka saya keluar. Nggak mungkin saya ngikutin kayak begitu ajaran yang nggak benar. Oke teman-teman terkasih dalam Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video dari awal hingga akhir? Tuliskanlah di kolom komentar. Saya berharap teman-teman itu boleh memiliki pikiran dan juga hati yang tidak mudah panas dan baperan, sehingga kita dapat bertukar pikiran terhadap data-data yang dimunculkan oleh para apologetik ini teman-teman. Jangan suka membahas kekristenan kalau misalnya kalian juga tidak suka dibahas agamanya, karena hidup ini ya begitu saja gitu ya. Kalau memang Anda sudah diberikan satu ayat di dalam kitab sucimu, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya oke, ikuti itu dengan cara jangan bahas dan hentikan semua para polemikus dan ustadz dan para mualaf yang selalu kerjaannya membahas kekristenan. Kalau mereka tidak berhenti, jangan juga salahkan orang-orang Kristen atau para apologetik Kristen untuk memakai internet dan juga media mereka untuk meluruskan dan juga membungkam dan juga membongkar begitu ya. Jangan maunya mencubit melulu, tapi kalau dicubit justru ngamukan. Baik teman-teman terkasih, kalau kita mendengar dari awal hingga akhir, yang diharapkan dari para polemikus atau ustadz atau para pendengar yang budiman, yang setia adalah memberikan bantahan yang lebih mumpuni dibandingkan data yang disampaikan oleh para apologetik di dalam tersebut. Ya, diharapkan bantahan yang bersifat literatur begitu ya, bukan bersifat naratif ataupun hanya sekedar argumentasi mentah begitu ya. Harus ada datanya. Kalau misalnya ditunjukkan satu ayat dari bagian Alkitab dan juga Quran, maka Anda harus bisa membantah itu dari bagian yang lain yang mungkin bisa membantahnya dengan tuntas. Tapi kalau tidak bisa, coba dulu merenung, tarik nafas, benarkah agamaku atau agama ini atau agama aku yang kupegang ini benar di hadapan Tuhan dan membawa aku kepada hidup yang kekal ya. Jangan baperan, titik.
Itu satu kunci supaya tetap cerdas di tengah-tengah media canggih yang sudah merambak kemana-mana. Oke. Tetapi yang mau sampaikan kali ini teman-teman, bahwa kita harus selalu menyampaikan tentang siapa Yesus Kristus. Kenapa? Karena cuma Dia yang melampaui segala-galanya. Orang bisa berdebat, orang bisa berdiskusi, orang bisa lebih cerdas, orang bisa mengalahkan yang lain, orang bisa berargumentasi teologis dan ilmiah. Tetapi kalau kita bisa melihat, semua itu akan sia-sia kalau bukan Kristus yang diberitakan. Mengapa Kristus? Karena hanya Dia yang menjamin kehidupan umat manusia. Meskipun sudah di otak-atik naratifnya, narasinya begitu ya. Tetapi Yesus Kristus itu memang tidak terbantahkan. Mengapa? Karena Dia hidup di dalam sejarah umat manusia. Manusia yang diciptakannya Dia itu masuk ke dalam kubangan dosa, lalu Dia datang untuk menyelamatkan dengan cara mati di kayu salib. Itu kasih terbesar sepanjang zaman. Tidak seperti kasih yang disampaikan oleh dewa-dewa lain mungkin, dewa-dewa yang dituangan manusia begitu ya, atau dewa-dewa yang diangan-angan, atau nabi-nabi lain begitu ya. Jadi Dia datang mewujudkan kasihnya dengan cara seperti manusia hidup adanya. Karena apa? Karena yang diselamatin itu manusia, maka Dia harus jadi manusia. Jadi sesederhana itu. Tapi lebih daripada itu, Dia mengumandangkan bahwa Dia datang bukan untuk mendirikan agama, apalagi Kristen, enggak. Dia datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, ya, seluruh umat manusia, dan tidak disebut agamanya. Seluruh umat manusia yang ada di dalam dosa. Jadi tawaran itu berlaku bagi setiap orang. Percayalah kepada Dia, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Tidak seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Dia yang pernah turun dari sana, yaitu Anak Manusia, kata firman Tuhan. Oleh karena itu jaminan itu ada, dan Allah Roh Kudus bagi yang percaya dimateraikan, dan itulah yang memimpin kita. Jadi tujuan apologetik adalah untuk memberikan dan memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang. Saya berharap teman-teman bisa mengerti. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita sampai selama-lamanya.